Halo Mei. Ya, halo. Aduh, Kak Mei. Jangan buat senderan, Mei. Oke, bentar. Nah, sini Mei. Nah. Aduh, Wih, Kalian dibawain makan. Sama subscribe YouTube-nya ya. Dibawain makan nih guys sama Ini wajib, ini udah jadi Kak Mei. Apa kabar Mei? Alhamdulillah luar biasa. Oh, ini buat gua kan? Iya dong. Wih, makasih. Dibawain loh makanan nih. Ini kita langsung aja kan. Tapi itu belum ku potong ya. Jadi lagi sibuk nggak tadi sebelum kesini Mei? Lumayan. Udah ditunggu orang malahan. Buka jam 11. Aku datangnya jam 11 lewat. A few moments later. Oh iya, nih udah lama nggak nge-podcast. Sebelumnya gue mau bilang mohon maaf lahir batin. Suasananya masih Syawal kan. Jadi udah lama banget nih Mei sebenarnya gue nggak nge-podcast. Ya, berarti Karena emang lagi ada kesibukan yang nggak bisa ditinggalkan. Wih, lihat nih, kelihatan ya, nih. Temet Kak Mei, packingnya cakep banget ya. Ini apa nih Mei? itu jamur crispy. Jamur crispy. Ya aduh banyak banget sih di staples viral. Ya, nanti ya Mei kita ngobrol-ngobrol dulu Mei. Tapi dingin kurang nyaman tuh. Gampang, nanti aku bahas lagi. Oke. Kan pesen lagi bisa kan? Oh gitu, tapi tetap dingin lagi di bawah jalan ya Allah. Ini apanya Mei? Itu saus sama mayonaise. Saus sama mayones. Waduh. Mei, kenalin diri lu dulu lah. Aduh, wanita Palestina. Nih, kamera lu yang di sini. Nah, itu gue. Oh, belum ada briefing kan langsung. Nggak apa-apa langsung. Di sini tuh podcastnya kayak nggak asal-asal, bukan apa asal-asal ngobrol kan, santai Ya. kan. Jadi kenalin Mei, diri lu siapa? Nih wanita Palestina nih, dia kemarin baru berangkat dari Palestina ke sini. Sian gitu kan. Karena kena rudal ya. Kenalin diri lu Mei. Jadi perkenalkan, nama saya Sarifah Meriza Azania Safitri. Wih, jauh banget jadi Mei ya? Nah, Sarifah Meriza. Oh, Sarifah. Sarifah Meriza. Jadi untuk nama bekennya itu Meme. Sebenarnya Meriza, tapi panjang banget Meriza kan. Jadi Mei. Nah, tapi untuk nama kecil itu dipanggilnya Nia. Oh gitu. Jadi sebenarnya Sarifah Meriza Azania Safitri. Jadi dulu aku dibilang itu nasi kuningnya panjang, gede gitu. Panjang gitu. Jadi Arab ya Mei ya aslinya? Iya, sebenarnya memang campuran Arab Melayu. Arab Negro kan nggak mungkin juga. Bisa jadi. Bisa ya? Jadi itu Arab Melayu dan lahirnya di Indonesia. Tepatnya di kampung luar, samping sikit kampung dalam dekat Keraton. Oh, orang Beting. Beting. Bagian Tanjung Raya itu Beting ya. Oke, terserah. Oh iya. Ya emang kenapa lahir di Beting, gak ada salahnya kan? Banyak orang sukses kok di sana. Ember. Jadi itu Ya cukup kita warga Pontianak yang tahu. Oh, warga Pontianak juga ya? Oh, bukan orang Jakarta. Sekarang. Bukan? Oh, sekarang. Enggak, dulu ya di Jakarta dulu. Setelah diusir. Kesian. Kalau aku mau live tadi jadi lupa. Oh iya, udah sambil live enggak apa-apa. Hello, motherfucker. Jadi saya alumni SMA Kemala Bayangkari, Kabupaten Kuburaya. Orang Kuburaya. Oh iya, saya udah keliling. Sekarang nikahnya di Kapuas Hulu. Orang di Kapuas Hulu. Mana care? Jadi sekarang di Pontianak. Blasteran Kapuas Hulu. Blasteran Kapuas Hulu. Tidak bisa diam. Terus. Jadi dari sekolah itu memang aku suka ekskul, suka kegiatan. Jadi dulu karena aku di sekolah itu ratu ekskul. Wait a minute. Who are you? Rata ekskul. Ekskulnya apa dulu? Ekskul kan banyak, Mei. Ekskul aku yang ku pegang. Yang bener, Mei. Demi Allah. 10 ekskul. 10 ekskul. Jadi dulu berarti Meme langsing ya? Banget. Kering. Bisa 2 kali lipat dari sekarang. Iya, 2 kali lipat. Oh enggak, ini kemarin 2 kali lipat. 4 lah Mei. 4. Jahat banget sih lu.
Terus. Jadi dulu jadi dari dulu aku suka banget kegiatan, apalagi kan waktu SMA Bayangkari itu lagi hitsnya banget ya, karena dulu memang kegiatan Bayangkari itu paling diprioritaskan, pelajaran juga diprioritaskan, cuman di ekskul juga sama gitu. Jadi dia kan memang banyak banget ekskul, dan juga aku juga suka kegiatan, apalagi kemarin waktu dulu aku kan habis kehilangan ibu kan, Umi aku meninggal di saat aku tamat SMP mau naik SMA. Nah, jadi aku melarikan diri dari hal yang mungkin bakalan merusak aku dengan Kok ekskul. merusak sih? Iya, karena nyokap meninggal. Iya, karena sayang banget ya. Iya. Paling deket ya sama ibu ya. Deket banget. Ya siapa sih nggak dekat sama ibu? Jadi dan memang sebelumnya memang aku suka kegiatan kan. Jadi dari itu setelah sekolah dulu kan di Bayangkari itu kan ada SMA sama SMP. Jadi di SMA itu relatifnya pulangnya lebih awal. Jadi di jam 12:30 tuh udah pulang. Jadi karena itu. Jadi karena kalau di rumah aku jadi boring juga kan. Jadi aku isi dengan kegiatan. Oh, jadi kau ini termasuk wanita aktif ya? Banget. Dari dulunya ya? Hiperaktif. Ya nggak apa-apa kalau hiperaktif. Jangan hiper yang lain deh. Jadi dulu cowoknya banyak ya, Mei? Yang ngantri banyak. Betapa beruntungnya loh suaminya. Suaminya Mei berapa beruntungnya loh. Dapat Jodoh itu rahasia Allah. Jauh jodoh aku ternyata Kapuas Hulu, Beb. Habis orang Pontianak. Jadi jadi memang waktu di sekolah pun juga aku juga bukan tipe orang yang tipe banyak cowok gitu. Jadi kalau pacaran lama gitu. Karena fokus aku di sekolah sama ekskul. Emang cowok takut kali deketin Mei ya waktu itu ya? Mungkin mukanya galak gitu ya? Galak juga. Takut dirukiah kali Mei? Mungkin galak juga, dan juga ini cewek ngapa ya? Bawel gitu ya Mei? Bawel, ribet. Gimana ya aku? Banyak syarat gitu? Enggak juga sih. Kayak Ayu Ting Ting gak sih lo? 5M gitu maharnya. Suka di kegiatan entertainment juga suka kan, kayak dari dancer. Oh ya, Mei ini punya YouTube loh. Dan subscribernya lebih banyak dari kita. Enggak deh. Cewek itu cepet ya? Kurang lebih sih, tapi sekarang lagi hold dulu lah, karena memang lagi fokus di pengembangan Temet juga. Dan kemarin juga posisi aku bolak-balik Kapuas Hulu juga. Dan kemarin juga stay-nya lama di Kapuas Hulu, hampir setengah tahun. Jadi ya kita coba hold dulu, istirahat dulu. Nanti kita cari konsep yang baru yang lebih segar. Oh, jadi nanti bikin lagi ya YouTube ya? Iyalah, kalau kan sama kita aja gabung, Mei. Gitu ya. Jadi namanya Biar monet. namanya apa? Zamet. Oh my god. Enggak, jadi dia tetap di dalam bos gitu. Namanya Mad Boss. Tembos. Ini Mei kalau ngomong, itu kadang-kadang kayak apa ya? Kayak cowok. Kayak sembarang. Kalau kata orang sini telajak gitu. Telajaan tuh. Telajaan tuh. Dia kental banget suara. Iya. Bahasa Melayunya, logat Melayunya tuh. Karena memang dari kecil itu di daerah Tanjuraya lah terutama ya. Jadi memang dari daerah Tanjuraya ya, dari SD SMP, dari kecil kan SD SMP itu di Tanjuraya. Tanjuraya 1, Tanjuraya 2. Jadi kan memang bahasa internasionalnya kan bahasa Melayu. Mei, aku kan perhatikan kamu nih punya kelebihan gampang banget berteman sama orang ya. Jadi selalu bisa positive thinking dengan teman-teman atau lingkungan yang baru gitu. Dan kamu juga bisa tegas gitu kan. Nah, itu mungkin nggak dimilikin sama semua perempuan. Itu kamu ngebangun kepercayaan diri itu kayak gimana, Mei? Sebenarnya ngebangun kepercayaan diri itu dari rasa sakit. Oh gitu. Iya. Benar. Ini seru nih. Iya. Seru. Ngebangun kepercayaan diri itu kalau untuk korban aku sendiri. Putus cinta kayaknya dulu. Oh, enggak. Enggak. Sering dihina gitu. Tapi cakep gitu, Mei. Bingung hinanya kan. Jadi gimana, Mei? Jadi untuk aku ya, untuk membangun kepercayaan diri itu dimulai dari rasa sakit. Jadi rasa sakit itu kan bukan hanya rasa sakit seperti dicubit, kan?
Jadi banyak sih masalah-masalah kecil dulu, masalah-masalah dari intern, dari keluarga, dari sekitar ya, mungkin aturan keluarga, karena kan aku orang Sarif kan. Jadi di posisi dulu itu orang Sarif di keluarga aku itu memang lebih apa ya, bahasa halusnya kolot apa ya. Maaf ya aku tersinggung. Adat istiadatnya mungkin. Iya, karena memang dari kalau kita panggilnya kan nenek dato jidah jid, aku itu kuat dari agama, dari aturan, dari yang gini, dari yang sampai ngucapin selamat tahun baru aja itu harus gimana, nggak boleh. Oh gitu ya. Harus yang ini nggak boleh, ini nggak boleh. Apalagi dengan sifat aku yang bawel, comel, yang memang aku orangnya nggak suka dikekang dulu, memang nggak suka, karena memang bagi aku itu benar. Dan alhamdulillah sih untuk setelah selesai juga sekolah, aku memang membuktikan aku benar. Jadi yang dulu aku kegiatannya orang sekolah baliknya jam 2, jam 3, aku baliknya jam 5 sore. Dari SMP, SMA tuh? Dari SD malahan. Dari SD aku udah aktif ya? Udah aktif. Dari yang jadi kegiatan aku bukan hanya di kayak dancer, kayak apa. Dancer juga bisa, Mei? Oh dulu ya. Belly dance gitu. Belly dance emang gitu. Belly dance baru sekarang terkenal dulu. Oh gitu ya. Dulunya Yang tari perut tuh belly dance. tari perut. Iya kan? Itu lah dari Arab tuh. Iya. Bisa, Mei, kayak gitu? Oh enggak. Enggak pingin latihan tari perut. Untuk sekarang enggak. Tapi bajunya kan harus kelihatan perutnya. Iyalah. Gas pedal, gas pedal, gas pedal. Buat apa? Tapi kan sekarang udah perutnya udah. Iya, tahan napas. Ya. Untuk nggak kelihatan hitam. Oh, hitam aslinya ya, Mei? Bajunya. Oh, bajunya. Kirain make up. Oh enggak. Jadi kesini tadi make up nggak, Mei? Make up dong, Make ya up Allah. Itu alisnya emang kayak gitu ya, natural. Alisnya cuman di oles-oles doang sih. Hidungnya emang mancung gitu ya? Hidungnya asli, semua asli. Kepalanya enggak? Otak aja biasanya. Mei, jadi perjalanan ketemu Mei nih, gue sedikit cerita. Gue kenalan di grup pelopor UMKM, dan Mei ini sekarang punya usaha, namanya usaha apa, Mei? Temet Kak Mei. Temet Kak Mei. Dari temetnya ini dari apa, Mei? Ini ngolah pakai tangan sendiri ya? Iya, pakai Cuci tangan nggak? Cuci dong. Cuci. Takutnya aku coba ya, Mei. Tapi gede banget, Mei. Kita liatin ya. Enggak, Mei, nanti ada videonya. Enggak apa sekalian kayak gitu. Oh gitu ya, Mei. Sekalian. Ya siapa tahu ada yang naksir ya kan. Gede loh, Mei, ini. Iya. Jadi Temet ini juga ada sejarah ya. Sejarah dulu, gitu. Jadi dulu juga banyak banget nih yang ngina Temet aku. Oh gitu. Banyak. Kok gitu sih, kok makin. Enggak, ini lucunya, Mei. La ilaha illallah. Ini enggak. Ya ginilah laki-laki ya. Maaf ya, Belum laki-laki. selesai satu, udah satu loh, astagfirullah. Nanti bagi-bagi sama teman-teman ya. Oke, baik. Ini dari ikan apa, Mei? Kalau ini dari ikan patin. Ikan patin ya. Bukan, kalau belut bisa, Mei? Belut. Nggak bisa. Itu kena umpan arwana. Bukan ngasih oma makan. Nih darahku. Tapi ini ikan beli kan, Mei? Beli lah, masa nyuri. Takut, Mei. Ini halal ya? Halal dong. Dan untuk Temet kami itu Cobain. memang udah ada sertifikat halal dari MUI. Dari MUI. Tapi dari muka kan udah halal, Mei. Ya. Wajah-wajah Palestina. Memang itu harus ada hitam di atas putih. Ngomong-ngomong ini nggak kebugaran nih. Kenapa? Apakah aku terlalu aktif bergerak? Oh, kenapa? Putus suaranya. 2 tahun yang lalu aku juga pernah buka Enak loh, Mei. buka itu warkop di Gajah Mada kan, dan memang namakan usaha kan kita harus Bangkrut. naik. Intinya gitu ya? Iya, memang Bang. nggak harus. Jadi tapi ini memang best seller. Oh. Memang best seller. Jadi Ini berapa, Mei, harganya, Mei? seporsi ini 15.000 aja. 15.000. Itu tadi? Kalau yang Temet
Aku itu 25. Oh. Kalau yang kecil-kecil tuh yang panjang Itu 15.000 itu dari Kapuas Hulu. Kapuas Hulu. Oh, kalau yang Kapuas Hulu kamu kayak ngambil barang di sana jual di Iya, sini. Kalau yang gede ini kamu buat sendiri. Iya, karena kan di sini juga banyak warga Kapuas Hulu kan. Jadi buat mereka yang kangen sama makanan Kapuas Hulu ya nyari ke aku, karena kan aku selalu bilang ini tempe kami dari mana, dari Putu Sibau. Kayak ini tuh aku ngaku-ngaku deh. Orang Pontianak temet Kapuas Hulu ya, nggak mungkin. Jadi aku tetap tekankan temet aku temet Belesteran. Belesteran Pontianak dan Kapuas Hulu. Gimana, enak dan? Enak ya? Belum bayar tapi udah. Permenit bunga. Oh, bunga. Enak, Mei. Nih udah banyak yang nyobain ya? Alhamdulillah. Kemarin launching tanggal berapa, Mei? Hari Sabtu. Hari berapa ya? Rame banget katanya kemarin ya, pas awal buka ya. Alhamdulillah. Rame-rame banget sih, enggak lah. Alhamdulillah. Ada lah. Ada lah ya, sampai habis gitu, sold out gitu ya. Emang produksinya masih terbatas ya? Oh, enggak juga sih, karena kan kita kan pakai ini ya. Misalnya kan hari ini saya cuma bawa 2 kilo, 3 kilo gitu. Karena kayak jamur sendiri kan dia memang nggak bisa tahan terlalu Kalau lama. jamur nih metik atau beli di pasar? Beli sama petaninya langsung. Oh, beli sama petaninya langsung. Karena dia kan fresh kalau metik dari petaninya, dia memang pengusaha jamur. Oh, dia pengusaha jamur. Ini udah menarik banget nih ya. Nih oke, kita udah bahas tentang usahanya Mei. Hai. Habis ini sedikit-sedikit kita mau cerita-cerita. Ini tadi menarik banget loh Mei, tentang kepercayaan diri ya Mei ya. Iya. Ini boleh nih, cobain. Ini nomor 6. Ambil aja udah. Oke. Ya beginilah podcast kita Mei. Iya, santai. Ini kita kadang-kadang kadang mendidik, kadang Kadang terpilih. absurd. Kalau aku sendiri untuk di YouTube aku seperti podcast juga, tapi aku nyebutnya Komet. Q&A obrolan bersama Temet. Jadi kita ngomong sambil makan Temet. Oh, gitu. ya. Jadi nih tadi Bosmet. Temet Ngobrol gitu. ngobrol di bos Makan temet. sambil makan temet. Tapi ada jamurnya, Mei. Jadi bos medmur. Jadi untuk Temet sendiri itu ya aneh cerita Temet, belum selesai cerita ekskul aku, cerita beting, cerita Temet. Oke, balik lagi gitu. Ya balik lagi. Ya emang kita gitu muter-muter. Kalau yang ngikutin bos dari awal tuh ya kelihatan banget kita nggak ada ilmunya. Tapi jangan salah, sekarang itu ilmu nggak penting. Yang penting apa, Mei? Beruntung. Beruntung. Aku Nggak beruntung. belum beruntung. Mau lihat yang viral-viral itu karena beruntung. Iya bener juga ya. Iya. Artis. Artis. Ya kalau artis nggak beruntung dong, Mei. Yang viral lah. Jadi seperti ya. makanya kadang-kadang kita kan ngebatin gitu ya, lama banget gitu ya. Kadang-kadang itu mikir sama aja sih. di YouTube ya, tapi yang penting kan bisa ngibur aja. Yang penting bisa. Upload, yang ngikutin aja lah di dunia digital nih kan. Iya. Kadang kita nggak tahu kan, kapan tau-taunya nanti besok gitu terkenal gitu kan, gara-gara kena COVID. Jangan ya. Jauh. Udah makan belum tadi kesini? Alhamdulillah udah, harus. Mei ini berapa saudara sih? Kalau aku cuma 2 saudara. 2 saudara ya. Oh. Iya. Jadi Jadi ya, Mei Vira. Vira harusnya datang ya. Sama bawelnya kayak Mei gitu. Enggak juga sih, lebih bawal aku. Itu Tulang punggung ya. Tapi papa masih ada ya? masih. Jadi itulah Temet aku itu awalnya banyak juga yang takut aku namai kerupuk basah aku tuh Temet. Kenapa emang? Karena gini, aku sampai aku juga nggak nyangka ya, kita memang kalau usaha tuh memang nggak nyangka sekali. Aku kemarin kan aku Spontan. aku kan memang pecinta kerupuk basah kan, jadi dari Kapuas Hulu aku Kayaknya kalau suka. kamu bukan cuma kerupuk basah, Iya sih, semua memang selak. terus. Jadi aku pecinta kerupuk basah, tapi aku suka kerupuk basah tuh yang banyak lemak. Jadi kan sesuai. Jadi waktu aku ke Kapuas Hulu itu dikenalkanlah sama suami aku, oh ini kerupuk basah yang ada lemak. Aku tuh memang paling suka yang namakan lemak, minyak bau. Jadi lu waktu bikin usaha ini karena lu mewakilkan diri lu gitu? Karena
aku bukan ada riset pasar orang suka temet berlemak gitu enggak? Enggak ada, itu memang berdasarkan Tumbolo. Jadi ini usaha dibikin tapi serius bikinnya kan? Awalnya itu sih memang Pengen doang. pengen, karena kan memang waktu kemarin lama di Pontianak kan. Jadi aku mikir-mikir aja nih apa kegiatan kan, mau kerja nggak boleh. Nah usaha apa gitu kan, karena kan kemarin juga usaha kan trauma juga kan, bangkrut. Gila kan. Jadi apa yang mau dikerjakan ya kan. Jadi dari itu aku memang coba-coba bikin kerupuk basah tuh dari sebelum mikir untuk usaha, memang karena mau mikir untuk perut sendiri. Cobain kerupuk basah yang berlemak. Beli ke pasar ikan belidak kan. Ikan belidak tuh kan udah dilarang loh, Mei. Dulu. Oh, dulu. Itu 3 tahun lalu sebelum Temet, Iya. jauh sebelum dilindungi kan. Jadi bikin kerupuk basah dari belidak itu susah banget. Karena tipis kan Dia ya. tipis, udah itu lemaknya dikit dan harganya meh. Jadi kebanyakan orang bikin temet tuh tepung yang banyak ya Iya, sebenarnya. tepungnya banyak dan juga memang kalau mau belidak itu ada ilmu sendiri kataku. Sebenarnya kayak bakso nggak sih temet nih? Beda ya? Lebih mudah bikin bakso 5 kali lipat. Ini ada tetesan-tetesan keringet nggak sih bikinnya? Pasti. Air mata juga ada. Air mata juga ada ya. Ucapan-ucapan gitu. Makanya dia berlemak sekali gitu kan. Karena ada rasa perjuangan. Ini lagi promo produk loh, Mei. Kok kayaknya dijelek-jelekin? Itu bukan jelek, itu mana orang bisa ngerasain itu. Bercanda. Kalau misalnya pakai Mei bikinnya higienis kok. Ya kan, dia cuci tangan dulu, pakai sanitizer ya kan. Itu jadi mati orang. Cuma Nggak, tapi memang setelah aku daftarin sertifikasi halal kan, jadi insya Allah untuk muslim terutama kan, untuk muslim aman, ini nggak ada barang-barang. dia sih nggak ada babinya, Mei. Ya takutnya Kan ikan kan sama tepung kan. Cuma yang jadi masalahnya waktu bikinnya kamu tuh ya kan di ubin lantai. Tadi ada tempatnya. Enggak, ini bukan di lantai tempatnya. Enggak lah. Memang ada kuda-kuda. Jadi pakai kaki kadangnya. Makanya gede ya. Emang pakai nampan. Oh, emang pakai nampan ya? Jadi itu aku coba kan pakai ikan tidak, ya Iya. Allah, udahlah susah, banyak tulang. Jadi akhirnya aku ubah lagi, coba pakai ikan toman kemarin kan. Udah ada, tapi tuh toman itu pun lemaknya dikit, aku bilang. Lemaknya dikit toman. Aku cari terus ikan karena memang aku kan memang suka ikan juga kan. Aku teringat tuh ikan patin. Cuman ikan patin itu di Kapuas Hulu mereka hampir sangat tidak merekomendasikan ikan patin. Kenapa tuh? Karena ikan patin di Hulu tuh mungkin pengaruh tanah juga kali ya. Iya. Saya juga nggak tahu juga ya. Karena memang amisnya lebih kuat sebenarnya patin. Patin itu memang amis. Patin itu amis ya. Tapi kamu berani ya untuk start jadi aku coba. pakai patin. Perdana berarti ini ya. Iya, kemarin. Temet terbuat dari patin ya. Perdana sih enggak. Sebenarnya Dari patin, aku beruntung. Dari itu enggak tuh ikan yang mahal tuh arwana tuh enggak pengen nyoba. Biar laku. Coba bikin dari ikan arwana kali laku. Nggak Laku tega keras. aku. Hah? Nggak tega aku. Oh, Eme ini juga pengusaha arwana loh, teman-teman. Bukan aku sih. Oh, suami ya? Enggak apa-apa lah. Kan usaha suami, usaha istri. Usaha istri, Tapi rasanya usaha tuh istri. jadi itulah akhirnya aku coba pakai paten kan. Jadi dari cobain Mei jangan jauh-jauh, Mei. dekat-dekat. Baik. Takutnya nanti Oke, kejauhan udah. banget. Oke, udah. Jadi dari yang patin kan aku cobain ke keluarga. Jadi di keluarga dari keluarga suami aku bilang kan, dari ikan apa nih? Aku bilang patin. Hah, kok gini rasanya gitu kan? Jadi Gini rasanya tuh enak atau enggak? itu rasanya tuh enak, tapi Oh, tuh nggak nyangka itu dari patin. Oh gitu. Heeh. Ajaib gitu ya. Tapi pun patin kami pun kemarin bukan patin Itu karena doanya kali. Iya. Iya kan, karena doanya karena panjang. waktu pakai patin itu aku beli patin di pasar Klomboyan sama patin yang sendiri benar-benar masih segar itu beda sekali rasanya. Oh gitu ya. Makanannya mungkin, Mei. Harganya juga beda jauh.
Oh beda. Beda jauh, beda hampir berapa persen gitu, hampir mau Kayak ayam kampung 20. sama ayam negeri lah ya. Hampir 20%-an gitu harganya. Bedanya. Jadi kamu sekarang pakai yang kualitas terbaiknya lah ya. Kualitas terbaik memang. Jadi untuk temet aku, makanya temet aku itu sering hiatus. Kenapa? Sering lama bikin karena untuk bikin Apa meletus tadi? bahasanya itu apa namanya? Jadi temen aku itu memang harus di PO karena kan kalau bikin kerupuk basah harus ikan yang beratnya tuh minimal tuh 1,7 kilo. Oh, kamu sampai meneliti gitu ya? Iya banget. Iya, maksudnya biar dagingnya pas gitu ya. Karena kan orang Ya kalau nanti jual tulang patin- semua repot tuh. Tempatnya ada tulang nggak sih ada? Aduh, ini kenapa sih? Pakai hiu. Gitu. Mati. Terus? Jadi harus kan kalau misalnya orang kan lebih sering konsumsi patin itu untuk asam pedas, untuk masak, untuk kan. Kalau aku jadi orang itu mau nggak mau orang itu harus ngebesarin patinnya sampai hampir 2 kilo. Kalau enggak ya aku nggak bisa bikin temet gitu. Jadi kau harus kontrak dulu lah ya sama harus orangnya. dipesan dulu. Bapak, saya minta patin yang satu. Terus tolong dibesarkan, jangan Oh, dijual dulu. jangan dibunuh. Kalau dia meninggal, terus beratnya baru mau kan? Ikannya tahu Mei mau beli tapi meninggal gimana? Pernah nggak kehabisan stok gitu? Pernah? Pernah ya? Nggak jual. Tutup. Dulu kayak kemarin kan jualnya memang masih kayak apa? Kalau ada ikan jual, kalau nggak ada ikan ya nggak jual. Jadi untuk sekarang ini kan apalagi aku udah dapat perhatian lah dari pemerintah. Jadi sayang juga kan udah dikasih fasilitas gerobak. Oh itu pemerintah yang ngasih ya Mi? Iya, memang pemerintah sama Pemerintah. Oh, gitu. Jadi kan UMKM ini kan membantu orang-orang ya. Terus khususnya usaha yang mikro kecil. mikro lah ya, yang kecil ya. Menengah ke bawah ya. Iya. Nah itu untuk bisa seperti Mei itu langkah-langkahnya atau perjuangannya itu seperti apa? Akhirnya dapat perhatian dari pemerintah gitu. Iya, sebenarnya sih kalau untuk aku untuk Kalau Mei ini kan aktif banget soalnya kan ya. kalau aku sih karena aku memang aktif. Jadi untuk di UMKM itu kan seperti gimana ya? Seperti badan-badan lain kita nggak bisa memastikan kita nih bakalan sukses. Oh. Kita Ya semua bisnis ya begitu, Mei. Jadi kalau ya itu kan memang wadah untuk kita berkreasi, wadah untuk kita jualan kan. Jadi kalau misalnya ya udah ada kegiatan gitu ya aktif coba. Harus gitu ya, harus aktif ya. Aktif dari yang pameran, dari yang mungkin silaturahmi minimal kan. Yang paling sederhana itu silaturahmi. Misalnya, ada acara ini nih kita kan kayak UMKM itu dia seluruh Kalbar. Tapi untuk sekarang kan pusatnya tetap di Pontianak lah. Terbagi dari beberapa kecamatan gitu kan. Misalnya kayak aku kan dari Tenggara. Jadi dari Tenggara kita sering acara, kadang-kadang ada acara. Bukan dari juga. Timur Tengah ya? Oh itu Om Jin. Ini Jin Mei. Mei Jin. Iya, jadi aktif. Kedua itu banyakin relasi. Jadi mungkin karena aku memang tipe-tipe orang yang supel banget dari sekolah pun aku memang supel dengan orang. Memang senang banget ya dapat teman-teman baru, dapat pelajaran baru, pengalaman baru. Walaupun nanti dapat ditipu baru itu memang risikonya ya, memang risiko. Kadang kita dalam suatu perkumpulan pasti nggak ada semua manusia yang baik yang sejalan dengan kita. Ada yang depannya baik, belakangnya nusuk, karena memang ada seperti itu. Dan juga memang ya hati-hati aja gitu. Dan juga jangan jadikan itu jangan jadikan itu alasan untuk takut kegiatan, takut organisasi, takut ini jalani aja. Jadi Mei pernah aktif di organisasi apa aja selain UMKM? Kalau aku sih, kalau untuk setelah nikah, aku memang nggak terlalu banyak organisasi. Paling aku di misalnya kayak di organisasi kayak partai, tapi di sayapnya bukan di partainya. Ikut juga ya partai ya. Tapi sekarang mungkin yang paling aktif organisasi peristrian ya.
Gak ada mah. Nggak hobi gosip gitu ya, ngumpul-ngumpul ya kan, bisa ibu-ibu kan gitu ya kan. Kadang juga sih kalau pas Kadang. lagi kangen sama teman-teman kan juga. Begibah ya. Karena memang harus. Karena gibah menyatukan kita. Oh iya benar juga ya. Nggak mungkin kita ngumpul kita tak ngomongkan orang, nggak mungkin. Gitu ya, realistis banget ya. Benar. Ini udah berapa menit ya kita ngobrol? Udah 40 menit ya. Banyak banget. Emang biasa ada batas waktu berapa lama kira-kira? Nggak ada sih, nggak ada batas waktu. Sampai mentok. Sampai mentok. Untuk apa? Ya udahlah, udah lama juga nih. Ya Mei. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, kapan-kapan kita undang lagi. Mei ada pesan-pesan nggak buat teman-teman di UMKM? Jadi Sampein. untuk Anak-anak muda deh, biar muda pada ya. semangat, ya kan? Jadi buat anak-anak muda ya terutama. Jadi kalau untuk aku sendiri lah ya, karena memang aku juga pernah muda kan. Jadi Udah tua. sekarang udah tua. Udah tua. Jadi untuk generasi Kan generasi baru muda 28 kan? udah 7. Udah 7. Jadi setahun. Iya. Jadi buat kalau untuk pemuda-pemuda ya, untuk sekarang kan daripada kalian ini kan sekarang udah ini banget ya, udah Pandemi. udah karena pandemi. Jadi sekolah juga seringnya libur. Jadi mungkin menurut aku sih jangan malu untuk mencoba usaha kecil-kecil. Nah, apalagi di masa Covid kan? Sayang juga sih kalau dulu nggak Covid, aku bisa nyaranin jangan ragu ikut ekskul ini, juga ekskul itu, karena memang itu nanti yang membentuk karakter kalian, membentuk percaya diri, karena percaya diri itu juga mahal loh. Itu susah, bangunnya lama ya. Bangunnya lama, kecuali memang ada bakat alam. Kayak aku kayaknya memang ada bakat alam dan Tadi katanya dikembangkan. tersiksa. Bakat alam dan dikembangkan. Iya benar. Iya, jadi ya memang itu Bisa ngambil positifnya dari setiap kejadian. tetap harus dipelajari lagi kalau seandainya ada masalah, karena biasa memang masalah itu kayaknya berat banget, tapi sebenarnya dari masalah itu kita bisa ambil hikmah. Kayak misalnya aku kemarin kan dari ada masalah yang kayak gini, ternyata aku bisa ikut punya cara untuk jualan. Padahal waktu dulu kalau seandainya aku mungkin nggak gagal di warkop atau nggak gagal di usaha lain, kan aku malas-malasan. Iya. Kan ini Gagal tuh kan keberhasilan tertunda aja, Mei. iya, Ya kan? yang jangan itu Nggak perlu diratapi lah, ya kan? jangan ragu untuk mencoba. Yang Karena penting kalau di foto masih cantik. kalau mencoba itu kemungkinan gagal dan berhasil. Kalau nggak mencoba ya gagal lah. Nah, Gitu. Kak Mei, makasih banget. Sukses terus ya di YouTube-nya, di usahanya, di IG-nya, ya kan. Yang pencinta Kak Mei tolong subscribe saya. Oke. Bos channel ya? Bos channel. Bos channel. Oke Mei, thank you ya waktunya ya. Makasih. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.